Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Sanggluk. Saya Nadia Purnama. Saya Dimas. Saya Jayus. Saya Cokro. Masih tetap di channelnya KJPL. Sekarang KJPL bersama tim lagi ada di Surabaya dan di tempat angker juga, di tempat mistik juga, di tempat horor juga. Tempatnya ada di daerah Ngabel Jaya. Rumah ini konon katanya bekas pembantaian berapa tahun silam. Pembantaian yaitu seorang ayah membunuh keluarganya sendiri. Ikuti terus penelusuran KJPL Channel di rumah bekas pembantaian ini. Gimana Mbak Nada? Apa langsung melakukan penelusuran? Sangat menelusuran aja. Langsung melakukan penelusuran. Ayo. Energinya sangat besar sekali. Sampai di sini pun di depan sudah seperti menguras tenaga. Seperti ada angin-angin yang masuk, udah seperti kayak masuk angin. Baru di depan gitu ya. Ayo Langsung kita bro, terus gimana? yuk. Ayo, langsung aja. Keseruannya, kehororannya. Ayo. Seperti yang kita lihat ya, di depan ya. Di depan sudah banyak kursi-kursi yang sudah nggak terpakai ya, jelas sudah nggak terpakai. Ini cukup lama juga ya terbukanya. Dari tahun berapa ya? Sekitar tahun Udah 12 tahunan ini. 2008. 12 tahun. Sebenarnya dulu hidupnya juga bahagia, orang punya juga. Iya, rumahnya juga. Tiba-tiba Anginnya berembus dengan kencang. Perabot-perabotnya sudah lapuk. ini ceritanya gini Mas Cokro. Sebenarnya ini keluarganya kan mampu. Terus dia terlibat oleh perjudian atau hutang. Dan akhirnya kemungkinan depresi terus terjadilah pembunuhan keluarganya itu. Pertamanya dibunuh istrinya dulu dan dua anaknya itu menyusul. Ya kayak lumayan. Tapi yang dilihat Mbak Cokro sendiri ya. Nah, tadi itu saya masuk, masih di sini bau angin, bau Darah ya. Ya, di sini persis di Karena sini. memang rumahnya Sudah mulai bau. Kemungkinan bekas langsung diar. Langsung masuk aja. Ya, Kita masuk aja ya. langsung saja. Coba ayo itu. Sudah sangat tidak terawat ya, mungkin udah nggak ada ahli warisnya atau apa ya. Assalamualaikum sebenarnya saudara mungkin Mbak, masih Mas, ada. Adek. Ini kamar apa ya? Coba lihat, ini kamar apa? Lihat. Oh, bisa dibuka. Aku takut cicak. Ini Perabotannya masih. Oh, dulu sepertinya jualan kayak teh ya. Kameramen disorot. Kayak agen teh. Merek juga ada. Teh itu Oh, ini apa? tempat perabotan ini, Mas. Tempat menyimpan. Teh gopek. Pengusaha bener-bener pengusaha dia. Teh gopek. Masih banyak ya? Sayang ya, gelas-gelasnya. Juga ada apa namanya? Ada kayak ada apa, sejenis produk roti juga. Ayo langsung masuk. Pengusaha, bekas pengusaha. Pengusaha. Tuh ada suara. Ada suara gerak. Ada suara jalan. Iya. Iya. Dari sini ya. Dari sini. Jalan kan? Iya. Ini sepertinya kita disambut sama
cowok ganteng. Cowok ganteng, orangnya tinggi, besar, ganteng sekali. Iya, benar. Sudah mulai. Ya ini Mas ya, ganteng ya, sangat ganteng. Assalamualaikum. Kita nggak bermaksud apa-apa ya, Mas, Ibu, Mbak, Adik. Bekas meja makan. Ya Allah, kita lihat itu. Itu apa itu ya? Kamar apa ya? Kamar apa ya? Kang Sambil. Itu kemungkinan itu yang tembus dari dapur. Entar aja ke situ. Yang lewat ini, yang dapur. Ini sama aja yang di belakang. Oh, itu tadi. Suara jangkrik. Ini aja. Ya, ini apa ini? Penasaran yang sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dikunci ya? Dari sini aja. Mas, kameramen. Dalamnya. Kalau dikunci ini keluarnya lewat mana orangnya ya? Oh, masih ada kabel-kabelnya itu. Kalau dikunci Bekas apa ya? keluarnya. Itu seperti kayak roti ya, kayak snack-snack Sejenis atau apa ya? memang dia pengusaha sejenis satu merek roti itu. Sama minuman kayaknya. Minuman. Gelas. Aduh, aku dari tadi kok seperti ada yang menyentuh. Coba kita langsung ke belakang aja ya. Ya, baunya sudah sangat itu ya, karena memang nggak pernah dijamah. Sudah sangat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh, jalan lagi. Dengar gak? Jalan. Ya, Ada suara kayak air. Angin kenceng banget, kayak hujan. Apa tragedinya dulu waktu hujan ya? Perasaan saya gitu. bisa jadi. Emang tengah malam. Assalamualaikum. Sumpah ini energinya ya. Yang Sampai ngebreng aku. mana dah saya tunjukkan tempat kalau ini sudah jos banget. Ini udah bulu merinding dalam. Ini apa itu? Tidak sesuatu. Bingung ini? Iya. Gimana dulu ini? Mau kemana? Kameramen ikut saya sini. Kameramen sini. Masuk. Di sini. Masih ada spring bednya. Masih ada spring bednya. Masih bagus juga. Ya Allah, ya Allah. Beliau ini kesini. Allah. Apa yang Beliau ini kesini. Apa yang Kejadian di sini kan. dibaca ya? Aku diakali. Ya. Ya Allah, itu darah. Ini darah, loh. Ini darah. Ya Membuat Allah. nulis ini darah. Aku udah nggak bisa berkata-kata. Ini darah. Yang coba kameramen. Aja dipegang. Visut kamera. Ini darah ini. Ini asli darah. Yo, dia ini juga Kristiani juga. Kristiani. Ini juga darah itu. Ada yang kosong. Itu banyak darah. Assalamualaikum. Aku merasakan kehadiran kalian di sini. Anjir. Ya Allah. Di sini tempatnya. Tragedinya ada di sini, di ruangan yang nggak seberapa besar ini. Aku yang paling nggak tega lihat coretan tangan-tangan anak kecil yang nggak berdosa, yang masih sangat
Ini boleh kalau kesedihan. Oh, udah gak mampu rasanya. Gimana baca kalau nggak bisa berkata-kata ini? Aku mundur melihat kejadian yang Flashbacknya. sebelum terjadinya tragedi yang sangat mengiris hati ya. Ya Allah. Ini anak-anak ini waktu mau tidur dia suka menggambar-gambar tembok gitu. Ini real kejadian bener-bener di rumah. Dia suka nulis kayak cerita-cerita gitu. Yang kakaknya apa yang adiknya? Berdua ya? Dua-duanya. Suka coret-coret tembok juga. Anaknya teriak banget. Oke. Maksudnya ada darah ini, tadi sempat dibuka sama Den Satria. Iya itu. Allah. Aku udah gak sanggup lihat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah bekas darah. Ini bekas darah juga ya. Ini darah istrinya itu. Ya Allah. Sebelum KJPL, saya penelusuran baru kali ini merasakan bahwa kesedihan yang sangat mendalam. Tega seorang ayah, dia sendiri yang melakukan keluarganya yang dikorbankan. Ini mana ya tempat ini kita bikin medonisasi antara sama coba. Kita penelusuran dulu di belakang. Enggak, ini aku Mau komunikasi dulu. Aku merasakan ada jin yang sudah apa ya, Sudah menyerupai itu, menyerupai sosoknya orang tersebut. tapi bener-bener kayak bentuknya aku benci bentuk itu. Pocong itu kemungkinan sudah tertutup khorin ya, jin jahat, dan dia berubah Rohnya yang asli udah nggak tahu, kita udah di akhirat, tapi khorinnya ya. masih. Semoga saja masih beliau kan juga Kristiani ya, kita kan semuanya Kita doakan muslim, secara kita doakan secara muslim. keyakinan Semoga masing-masing aja. Semoga ibu dan dua anak ini serta ayahnya yang hilaf melakukan hal pembunuhan tersebut diampuni oleh Allah. Waktu kejadian itu dia masih tidur semua di sini. Ini satu keluarga di sini. Yang ini di bawah ini. Ini di bawah. Oh, ini paling khusus buat orang tuanya, yang ini anaknya. Ada luka menganga. Aduh ya Allah, nggak tega aku. Ayo kita kesana dulu, nanti kesini lagi. Nanti kita kupas lagi ya. Jangan ada yang takut. Iya, ini sudah mulai mendekat ini. Jangan ada yang kosong. Ini ada sumur tua yang kemarin Mbak Naga pas kami flashback itu sumurnya. Di sini ada sosok seperti seperti apa ya? Wewe gombel apa Mbak Cokro yang namanya, yang dia di bawah tapi teteknya tuh Wiwi gombel.
bocoran kayak di rumah kalian. bingung di sini. Kayak nggak tahu. Allah Iya. kesedihan banget. Gimana? Ya ini Ya di Yang pernah kesini. pernah Iya, kesini buat- pernah disalahgunakan. salah gunakan buat Orang cari tuh- nomor. Ini ada sapidol, ada dupa juga. Kita di sini niatnya baik ya. Buat Cokro mencoba untuk berkomunikasi, negosiasi supaya tim KJPL tidak ada gangguan sama sekali ya. Soalnya ini benar-benar tempatnya angker. Ini yang sosok Pocu itu Cong, udah mulai muncul. Menampakkan diri. Nah, enggak maksudnya dia udah nunjukin aku ada di sini gitu loh. Ini yang aku lihat energinya itu dari yang pria. Sudah dilapisi apa sih? Mbak saya tuh apa ya? Seperti sudah ditindih sama jin, udah bukan korinnya lagi. Kita harus pintar, harus bisa membedakan mana yang korin, mana yang jin. Ini seperti ada yang di batinku, ada yang menyuruh untuk ngalio. Kita Aku disuruh terusik. pergi. Dia merasa terusik. berarti si sosok pocong tersebut adalah seorang korin ya. Dia Sudah bukan korin lagi karena dia sudah dia tersusupi makhluk lain gitu ya. jin. Kenapa Cokro? Itu tempat apa nih? Coba langsung mengusulkan saja Mbak Cokro. Lihat sini. Baca Sini, Mbak Cokro, sini ya. Lihat sini. Seperti ada asap nggak? Kayak kabut nggak? Lihat. Seperti berasap-asap. Itu hawanya. Sini, jangan sini. Itu hawanya Pocu. Yang suka berasap-asap itu nanti. Jangan ada yang kosong ya. Kru. Coba ke sini Mbak Reda. Mana ada ke sini? Rasakan mana ke sini. Coba ini. Bismillah. Assalamualaikum. Itu cuma kamar mandi biasa. Itu apa itu, kamar apa itu? Ini dapur. Oh yang ini. Ini tembus yang depan tadi. Oh ini yang ada rolling door-nya. Coba, Oh coba. itu mungkin tempat ini jualan. Oh ini asik. Coba mana lighting? Coba sini. Ini kayak garasi apa ya? Mungkin ini kayak tempat jualan gitu loh. Aku gede banget. Oh ini banyak jualan. Ini banyak apa, sampah gitu. Tempat usahanya di sini. Tempat produksinya. Saya rasakan di kamar tadi yang benar-benar itu baca apa coba nanti visualisasinya di situ aja coba. Seperti aku udah tertarik harus ke sana lagi. Dan mungkin ada yang mau diceritakan atau kayak Bisa gimana? sih di kamar situ aja. Ayo. Coba kameramen satu kameramen aja yang ikut saya biarin ini ke kamar itu dulu. Itu Maksud itu ada sumur 2 juga. anak-anaknya di sini tuh saya melihat banyak anak kecil ya yang
berlarian, kadang senang, kadang nangis gitu loh. Jadi hawanya tuh nggak menentu. Kadang dia bahagia seperti berlari, kadang juga nangis. Mungkin dia apa ya, cerita ini kayak flashback. Dia kan kadang seneng, di sini kan dia juga bermain. Mungkin dia nangisnya juga karena kejadian itu. Dan aku melihat ada sesosok wanita memakai baju apa ya, Nyimas, piyama ya? Apa Baju piyama? tidur. Yang ada setelan itu loh, Bim, ya. Baju tidur. Dia menyendiri, dia tuh diam. Mungkin posisi waktu dibunuh itu tidur ya, posisi istirahat gitu. Entah ini korinnya yang perempuan itu atau Sudah lain, diposisi. jadi nggak tahu. Tapi posisinya sekarang yang aku lihat, dia memakai seperti piyama itu, dia posisinya begini. Ya gini, Merenung. dia kayak nangis, kayak mau nangis mau enggak gitu. Jadi kayak bingung, dia mau ngapain. Di belakang sendiri ya. Aku masih nggak percaya gitu loh. Shock Di lah belakang sendiri. istilahnya. Coba, ayo, tangan. Tolong dong yang pegang senter mana? Yang senter satu tuh. Yang depan nggak ada senternya. Mbak Cokro sama saya juga kameramen ya. Oh ini ada kamar mandi yang terpisah-pisah situ buat buang air besar gini. Kameramen di shoot. Kameramen di shoot. Ini satu lagi bentar lagi. Coba kameramen. Kan kecoa. Ini juga ada baju-baju. Kemungkinan ini bekas itu kamarnya karyawan mungkin Mbak Cokro ya. Ayo langsung aja ke sana. Seperti ini. Ini udah mau roboh ini. Tolong atasin. Ayo ke Mbak Nada. Bentar, kameramen sini. Bentar. Ini kayaknya sengaja dicongkel, dilepas sama, kalau kita besial itu pembantunya ya yang tahu pertama kali tentang kejadian di dalam. Karena biasanya pagi kan biasanya bangun jam sekian gitu ya. Ternyata kok belum bangun, akhirnya dilihatlah mungkin dari sini. Karena ini kan nggak terlihat. Iya. Di situ kan ada lapisannya lagi, kan nggak terlihat. Jadi diambil ini, dicongkel, sengaja emang dilepas supaya bisa lihat kejadian di dalam. Di dalam itu kok nggak bangun-bangun. Itu. Tapi pembantunya. semuanya mati di sini juga. Di sini semuanya. Yang 4 orang di sini. Yang laki-laki yang Di sini semua. sini. Powernya begitu dahsyat. Diambil pisaunya itu dia dari dapur. Itu memang dulu dapur ya. Gimana Mbak Cokro? Iya. Mbak itu sosok siapa ini? Sosok Di antara siapa yang mau diajak berkomunikasi baik. Terus siapa? Pak Jayus disiapkan untuk di itu ya. Siapa? Pak Jayus, anak Pak Jayus.
Ntar diambil lukisannya bagaimana? Gak apa-apa divisualisasikan lewat gambar Gambar ya. supaya sedulur KJPL tahu gimana sosoknya seperti apa, bentuknya, biar tahu. Kita coba langsung digambar sini. Ayo. Kayak nggak sanggup untuk masuk. Pilu, bener-bener pilu. Baunya kayak seperti memang nggak. Padahal ini dibuka ya. Tapi baunya Masih bau darah. Iya. siapa sih yang nggak terenyuh lihat bola kecil itu? Gimana waktu semasa hidupnya, gimana riangnya anak-anak seumuran mereka bermain bola, harus terenggut nyawanya di tangan orang tuanya sendiri. Oke, terima kasih. Sepertinya ini sosok wanita itu dulu ya. Yang wanita Entah mau berkomunikasi, mau ngomong atau enggak, aku nggak tahu. Tapi kita berusaha untuk mengajak komunikasi gimana kejadiannya atau apa. Dia pasti tahu karena dia Korin itu semasa hidupnya mulai dari kecil sampai ajal menjemput itu Korin itu sama, hampir 100% seperti kita. Dan tadi mana ada mata saya ini nggak bisa lepas dari tulisan ini. Dari tadi. Sepertinya dia depresi, seperti frustasi depresi, dia nggak tahu harus melakukan apa mungkin ya, karena mungkin merasa dibohongi sama temennya ya nih mas, sama temennya. Dan itu dia pakai darahnya dari istrinya. Jadi dia Karena yang nggak dibunuh mau pertama kali itu istrinya. keluarganya ada beban ya, jadi dibunuh semua. Mungkin seperti itu nih mas. Jadi biar nggak ada yang merasakan beban, entah hutang atau apa, aku nggak tahu ya. Langsung aja. Hawanya panas, Iya. pengap. Panas. Ini mas. Sosok wanita. Ini mas ya jadi mediator kita malam ini. Soalnya berat agak bukan. Entah dia mau komunikasi atau enggak, aku nggak tahu ya, karena dia yang aku lihat cuma diam seperti merenung gitu loh. Dia nggak bisa berkata, udah nggak bisa nangis, sudah kayak apa sih istilahnya, membek itu loh, apa itu namanya? Tersedak apa? Membek itu loh. Membek itu ya. Kayak Sesegen gitu. terlalu Sesegen. sedih, jadi sampai nggak bisa. Gitu loh. Mbak Cokro, di depan ada sesosok orang ganteng itu yang masuk. Dia mau menghalangi aku berkomunikasi dengan wanita itu, seperti dia nggak mau digali. Iya. Tepat di sebelah sumur Mbak Cokro ini mataku udah mulai panas. Iya, urusannya Mbak Cokro ini. Mbak Cokro mulai komunikasi dengan sesosok yang mau menghalangi niatnya Mbak Nada tadi. Niatnya Mbak Nada tadi mau berkomunikasi dengan sosok wanita, kemungkinan khorinnya korban tersebut ya.
Ini Mbak Nanda udah mulai agak lemah Mbak Cokro, kita langsung aja Mbak Cokro. Di sini aku sampai berkeringat ya karena badanku rasanya gemetar. Karena tiba-tiba aku tadi melihat banyak darah di sini. Di sini. Di lantai, di bawah. Tadi nggak ke shoot kamera, aku sampai gini-gini bingung mau kemana. Kayak darah itu kayak ngalir. Gayo, mulai ya. Pak Dayus visualisasikan juga Pak Dayus, ini saya mau tarik Pak Dayus visualisasi. Saya mau buka komunikasi dulu, barangkali orangnya Coba mau sama atau Pak Dayus, tidak. tadi sama- Kita nggak maksa ya untuk bisa diajak komunikasi. Ya Allah, nggak sanggup aku. Aku buka komunikasi dengan sosok wanita itu malah memperlihatkan aku kejadian di mana anaknya dia kayak berat Nggak rela gitu ya. berat ke anaknya gitu loh, kayak kenapa harus anakku, kenapa aku aja, anakku jangan. Jadi aku dilihatkan anaknya itu lagi tidur posisi begini, langsung diginikan, langsung darahnya itu kayak Untuk gorok anaknya. sampai menganga lebar banget. Jadi anaknya tuh gitu langsung didekep. Sama Pak. Aku gak sanggup. Dia mau diajak komunikasi tapi entah dia mau ngomong atau enggak, tapi dia nggak keberatan. Ya, coba untuk- dimasukkan aja, nanti biar ngomong atau enggak terserah. Yang penting masuk gitu. Dia maunya di sini. Ya Allah, kesedihan. Pas di sini. Sini. Di tengah-tengah ibunya sama dia tuh tidur. Sini. Ini secara nggak langsung aku mau ini, mau. Aku rasanya mau pingsan. Ya. Aku sih bisa mati. Oke, dicoba dipegang aja.
Iya Mbak, aku tahu gimana sakitnya, aku tahu. Sosok wanita yang tadi diceritakan bahwa ini korinnya Aku. Iya Mbak, aku tahu yang kamu rasain seperti apa, aku tahu dan aku sudah melihat Pak sendiri. Jayus, coba visualisasikan di kertas Pak Jayus, langsung saja Pak Jayus. Pak Jayus, langsung kertasnya tadi mana Pak Jayus? Langsung. Iya. Itu kenapa sih Mbak, awalnya tuh kenapa? Kenapa awalnya kok bisa sampai kejadian? Coba Mbak seperti cerita. ini? Mbak bisa cerita atau gimana? Suaminya Mbak bisa tega melakukan hal seperti itu. Suamiku punya utang. Ini bukan utang. Aku juga menyesalin kenapa kok sampai membunuh, tega menghilangkan nyawa istri dan kedua anaknya. Iya aku tahu. Sabar ya Mbak. Semua sudah terjadi, ikhlaskan aja. Ikhlaskan aku meninggal. Jangan aku. KJPL, merasakan gimana sih rasanya seorang ibu harus kehilangan nyawanya juga anaknya karena Keegoisan seorang. Karena apa ya? Karena keegoisan seorang suami dan juga ayah. Dan yang membunuh mereka juga bukan orang jauh. Yang membunuh mereka ya suami dan ayahnya. Kok tega gitu ya mana ada ya? Padahal anaknya itu Orang- masih kecil-kecil banget. Orang yang seharusnya ngayomi malah melenyapkan nyawa mereka di saat mereka tertidur pulas. Ya harus ikhlas Mbak. Sekarang kita udah. Aku masih kecil. Iya aku tahu, tapi mbaknya harus ikhlas biar mbaknya bisa berproses ke tempat yang lebih layak, nggak di sini terus gitu loh. Insya Allah ntar tim KJPL bisa bantu mbaknya ya dengan doa yang kita yakini masing-masing. Mbaknya ini kan iya mbaknya ini entah atau apa atau Nasrani atau apa nggak tahu. Oh Kristen, mbaknya ini Kristen. Jadi kita orang Muslim, kita mendoakan juga secara Muslim. Ada keturunan Chinese juga. Ya mbaknya Yaudah Mbak, aduh. Tolong dibantu. Bantu pacungin. Tolong sebentar. Pak Jayus masuk. Ini sudah jalannya seperti ini. Semoga mbaknya tenang bersama suami dan kedua anaknya dan berproses di tempat yang lebih layak, nggak di sini terus, nggak terbelenggu di sini. Dan semoga rumah ini nantinya akan menjadi rumah yang ramai lagi, entah itu untuk kalaupun nggak ada ahli warisnya atau apa kan bisa untuk pondok pesantren atau apalah yang bermanfaat. Semoga nggak terbengkalai seperti ini terus gitu loh. Nanti takutnya akan disalahgunakan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab dengan kayak meminta nomor gitu, apa itu ogel-ogel itu seperti itu. Dan juga kayak orang yang mentang-mentang atau hanya orang yang ingin tahu aja gitu loh. Nanti semua ini diperbaiki semua. Udah. Terima kasih ya Mbak. Menunggu Pak Jayus. Iya. Terima kasih Mbak. Menunggu Pak Jayus memvisualisasikan, kita menginisiasi. Ini Mas.
Ini Mas. Istighfar. Ini Mas. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo istighfar. Istighfar Mas. Aduh ya Allah. Assalamualaikum. Oh, kamu siapa? Enggak ini. Cewek. Nunggu di sini. Ini yang sosok Yang istrinya, yang laki-laki. Enggak, bukan. ini sosok Enggak. dulu ya. Bukan. Dia menjaga anak-anaknya di sini. Aku asuh 2 anak yang lucu-lucu. Kasihan. Ini kamu masuk. Oh, ini apa ini? Ini apa? Bukan. Iya. Ini emang asli seperti apa ya? Seperti kayak ya penunggu rumah ini gitu. Oh, yang penunggu rumah. Jadi bukan bukan. Bukan. Ini yang penunggu rumah sini yang sudah apa ya? Sudah seperti keluarganya sendiri. Waktu pindah di sini itu sudah ada gitu loh. Jadi sudah seperti itu sendiri. Tanah ini. Jadi apa ya? Dia itu sangat menyayangkan juga sebenarnya Kejadian dengan seperti kejadian ini. Aku kasihan dengan anak-anaknya yang masih lucu-lucu. Gak apa-apa pancing ngomong aja aku ngomong. Biar imbang. Dengan mbak siapa ini? Kamu Mbak. Mbak apa Mbak? Mbak apa kakek apa nenek? Katanya yang nunggu tanah. Bukan siapa? Bukan. Siapa? Anda? Mbak. Dia seperti apa ya sih? Siapa ya? Apa? Bukan. Kayak ini loh. Aku tadi mau bilang apa kayak apa ya? Kalau orang itu Tuhanku. Kayak orang. Iya. Kayak orang kayak orang non muslim penjaga rumah di apa sih kayak pengasuhnya gitu, susternya. Suster, perawat, Perawat. suster. Dulunya Baby seperti sister. itu. Heeh. Baby sister. Emang Sister. aku suka merawat anak-anak, aku menjaga. Aku kasihan. Madam siapa? Madam siapa? Madam siapa? Oh, nggak mau. Madam aja. Madam. Ya udah, Madam. Makasih ya ibunya ya. Selalu jaga anak-anak terus ya. Nggak boleh ganggu orang ya. Jangan disalahgunakan tempat ini. Oh ya. Iya. Ya, di sini kami tim KJBL kan Niatnya baik, emang niat Memang niat. silaturahmi yang baik lah. mau mendoakan kalau Kalian agama apa? Saya Muslim. saya Muslim. Tapi kalian di sini tidak bermaksud jelek kan? Enggak, Tidak. kita berbuat baik. Semua agama nggak mau lah. Nggak ada yang mengajari jelek, semuanya sama agama apapun, semua mengajari baik, semua mengajari untuk jadi orang yang bermanfaat. Gitu ya. Ya udah, makasih ya Mbak ya sudah mau masuk memberi info lebih lanjut tentang keluarga ini tersebut ini korban ya. Makasih ya Mbak ya. Silakan keluar. Silakan. Istighfar, Mbak. Istighfar. Mbak. Istighfar, Mbak. Mbak. Istighfar, Mbak. Mbak. Mas, jangan ngoleskan ini. Oh, jangan, aku mau masuk. Siapa lagi? Sini, sini.
Panggil siapa kamu? Kamu siapa? Darato. Hah? Aku bisa Darato ya. Siapa? Darato. Belum, nggak tahu. Siapa nggak ada? Namanya siapa? Apa ini? Dari luar itu no, dia mengganggu. Ngapain kalian di sini? Jangan pegang aku. Enggak, aku nggak mau keluar, aku mau di sini. Aduh, berapa? Ini yang kasih bawa ini darah semua. Siapa ya? Kenapa? Bapak jahat ya? Iya, Bapak mau bunuh aku. Sabar ya. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ya? Situ, di situ. Oh ini, ya, mana ini? Iya, pukul ya apa ya? Jangan pukul Bapak, Oh, saya- Bapak nggak salah. Teman Bapak yang salah. Aku dibunuh. Ya sabar ya. Ikhlaskan ya. Alasan ini nggak bisa sakit. Iya, iya sabar. Aku ya, Aku sakit. membagi komunikasi antara sini, mediumisasi sama flashbacknya. Jadi aku udah Tante, tolong. Iya. Nanti om tolong ya. Tolong ya, sama om ya. Yang penting ada ikhlas ya, sabar ya. Nggak mau di sini. Ada setan. Aku takut. Adiknya mau keluar dari sini. Ya nanti kakak pindahkan ya. kita doakan aja ya, sayang. Tuhan Yesus di surga. Aku nggak mau di sini. Ya, ya. Istighfar, Sibar. Waduh, tersambung ini, tersambung. Tolong. Istighfar, Mas. Lawan nih, Mas. Pak Jayus tetap visualisasikan ya Pak Jayus. Nanti akhir acara kita. Coba langsung visualisasikan aja Pak Jayus. Istighfar. Langsung istighfar, langsung sadar. Istighfar. Kenapa nggak bisa? Gotong lari, gak kuat lari. Gak apa-apa, duduk, gak apa-apa. Yang ada darahnya sini kok. Minum. Sini, minum. Mbak. Minum. Tambah energi. Minum. Ini Mas sudah kelelahan ya sepertinya karena Tapi minumnya nggak dibawa ya? berganti-ganti yang mau berkomunikasi sama kita gitu loh. Yang istilahnya kayak mau curhat ya sama kita itu. Kakak. Tutup ini. Kenapa tutup Pak Isa?
Ayo keluar, nanti tante ikat di sini loh. Ayo. Keluar nggak? Yuk, keluar. Ayo. Keluar nggak? Ya, ayo. Ayo, kita keluar kakak. Ayo, keluar. Ayo. Sini, Ya, saya keluar. Ya, keluar ya. Kayak kamu ya. Keluar ya, kasihan ini tantenya ya. Ya, Keluar ya. kasihan tante ya. Apa om? Kalau nggak keluar. Enggak om, aku mau sama ini kakakku. Ikat. Ikat lo ya, ayo. Ya udah tante pulang loh. Pulang. Nggak mau kesini, nggak mau main kesini. Mana pulang? Aku mau nih. Nah, Ayo, keluar. Ayo nak, keluar nak. Masuk kasih minum, biar langsung kasih minum. Langsung kasih minum. Langsung kasih minum. Minum nih mas. kosong Sibar. Sibar nih Mas. Sibar. Kamu berpanjangan kok, Sibar. Delek motor ya. Delek no. Sibar. Ayo. Saya. Ternyata kasur bawah ini itu yang laki-laki. Jangan. Yang di sini, yang laki-laki, yang di bawah ini 3 orang. Yang di bawah yang ini ya. Ya, di sini banyak darah sekali. Ini tadi dia kan banyak darah sampai kayak apa jamur gitu loh. Duduk. Kayak duduk. Jamur. Guys. Ini ada yang bilang sopo kon wani mrene si orang ganteng tadi yang tinggi besar. Kita nyebutnya orang ganteng aja ya, biar dia suka. Biar marah-marah. Gurunya itu bilang, ayo siapa yang mau kasihan apa ini nggak bisa kalian melawan bang dol. Ini anak buahnya. Kamu siap-siap. Ini nanti tak ajak ya. Aku seneng ya, ayu ya. Ajak langsung ke rumah. Ini aku. Sampai di situ. Aku mau ajak arah itu. Nggak kenal.
Astagfirullahaladzim. Netralisir dia. Ayo, ini sosok Gendro tadi. Dia juga ingin berkomunikasi. Dia juga ingin kita menyiapkan satu orang untuk dimasuki. Masuki. Mau ngomong gitu. Dia juga mau komunikasi. Embah. Sosok Gendro ini sangat berpengaruh. Ada pengaruhnya juga tentang kejadian di sini. Kita dulu. Jangan dulu. Napa, Mbah? Ngomong napa? Mau nggak? Temen buang, aduh. Gimana? Astagfirullahaladzim. Ada sosok hitam kurus masuk ke situ. Ruangan tengah itu apa? Kamar mandi ya? Iya, nanti itu. Ah. Ganti ya. Tadi dan Satrio reganya enggak mampu, kayak enggak kuat nopang besarnya energinya itu, karena yang aku lihat dan yang aku rasakan energinya nih 5 kali lebih besar dari Ini energi beliau di ruang pada umumnya, Pak Gen pada umumnya. di ruang tengah ya. Dari sumur. Dari sumur coba. Orangnya besar, ini kita nggak boleh ngasar. Ono apa iki kok rene kabeh iki? Nak apa Mbak? Apa iki? Boleh Mbak. Solan, Mbak. Heh? Solan. Ono apa? Solan. Sowan, Mbak. Kali Sowan. iki lho, Mbah. Pados ceritane emang niki lho. Cerita Terus model yang- apa yang kok golek? Ono pembunuhan mereka terus. Iya, Pak. Sampean ya Mbak? Aman pun dangu dan mereka. Aku wis suwe ono kene. Berapa tahun Mbak? Sampai kenal ya. Sing basic. Saya mau bisik-bisik tetangga ya? Sampai sakit bahasa Indonesia apa mboten? Ora iso. Ora iso ya. Bahasa Jawa berarti, Mbak. Mbak? Mbak, cok ngegasnya. Nggih ya? Jahat. Ya Jawa, Mbak. Wedi Mbak, sampe nek Jawa ini Mbak, kan wedi. ngapunten. Ojo. Sekarang lho, kula Sampe seneng wong wedok ngono Mbak, pengapesan sampe nambah wong wedok ngono. Iya. Makane cok, aku iki wong wedok, aku ayu lho Mbak lan lho. Aduh dono iki sih Mbak. Delok mana Mbak? Lho. Yo, cok ngono Mbak wedi Mbak. Ini Mbak ten pundi niki? Mbak. Ora usah takut-takut ngono kuwi. Walah, nggih pun. Bek kepengin semrak tok kula ya. Mbak, Ya, kamu Mbak. sampe napa iki Mbak mlembung? Oh, ketengi Mbak Mlembung Nada niki lho. biyen Mbak. apa mlembung sik tas Mbak? Pengen nopo niki, Mbak? Kowe ora perlu apa rene kabeh kowe. Boleh, Sowan, Mbak. Silaturahmi, Mbak. Silaturahmi. Ini kowe ora perlu apa nang kene. Silaturahmi, Mbak. Kalian kematiane sing gadang griya niki, Kan Mbak. ngungkap sih maksudnya Penelusuran, Mbak. Penelusuran. Kita di sini Penelusuran, mau- Mbak. kalau mriki niku silaturahmi kalipun ya apa sih pengen tahu Pengen tahu. kok mriki terus kok misteri horor angker Yo. kok ada 4 orang yang
Mati Meninggal. terus. Meninggal, Mbak. Sekaligus. Mati, Mbak. Meninggal dunia, wafat teng mriki ngoten lho. Nggih. Napa ada kaitannya dengan panjenengan yang suka bisik-bisik tetangga atau napa emang Napa sampean anjene sing mempengaruhi wong itu? Supaya wong lanang iku gelem mateni keluarga. Anjen aku. ojo nantang Mbak, wedi kok. Terus maksudnya sampean ngongkon wong iku mateni keluargane lho. Terus lah opo? Senenge sampean opo? Mambu Butuh gede. Butuh gede aku iki. Manganku gede. Sampean asline kan gak nang kene sih, Mbak. Ora usah takut-takut ngono kowe iku. Sampean buan kok kene. Iya. Kowe sapa takut-takut ngono iku? Lho, aku menungso mati Gusti Allah. Iya, bro aku. Kowe nantang aku ta? Oh, Mbah. Nantang, Mbah. Cuma Ngoten-ngoten sing nantang, Mbak. ngungkap, Mbak. Kula sing mriki dinten Lho, Ngake cek rame, iki pun Mbah. kula pun mriki. Sampeyan nggih pun sowan teng griya kula ngoten lho. nah nggih, Pun kenalan. kenalan. Awak dhewe niki friend. Keren. Col, met. Mbak. Cocol metu Sampe cek ngerti, melek. Mbak, ngeten. Iya. Nggih. Santai, Mbak. Saudara, Mbak. Oke, Saudara. Mbak. Oke, Iya. kita kalau ada yang kesini tujuannya baik untuk Baik. mendoakan. Tapi akeh kene kok baik nek kene. Nah, niku Wah, niku sing garai, ada Mbak. yang merasakan bau anjir enggak? Niku, Mbak. Ya? Iya. Tiba-tiba kayak bau-bau enggak enak ya? Tak manfaatno kabeh. Waduh, ya iku, Mbak. Ini yang sosok Pocu, dia muncul lagi karena dia merasa kuat dengan adanya ini. Iya. Aduh, ampun itu teman. Dengan adanya sosok ini, si Pocu itu kayak tungguin apa? Kaget aku. Ono apa karo iku, Ono apa? Sinten niku, Mbak? Kowe ora usah ero kowe. Mbak, suaranipun alon gede. Mboten usah. Loh, cara pengapesan nang wong wedok iki lho, Mbak. Iki omahku Wong iki. ayu lho. Iki Betul omahku. ta nyimas lan pesona nyimas. Lho. Ora. Lho. Temen ta, Mbak? Apa sama saya? Wong sampean komunikasi pengapesan ambek wong wedok kok. terus ngoten lho Mbak penyampaiane. Wong sampean ngomong dhewe. Apa sampe gede ya, Mbak ya? Iya, Mbak. Apik nggih, mboten napa. Ngajuke menungso sing elek-elek nggih, Mbak. Pundi, Mbak? Pengapesan kan dia sama perempuan. Lho. Ora. Ora. Aku ro kowe. Ero ta, Mbak? Sopo? Sopo, Mbak? Ora. Ora. Iya. Ora. Lho sampean ya apa sih sampean niku? Dilus wong wedok ayu. Jagokan aja kesukaan Nyimas langsung dijurus. Langsung. Apa? Aku nggak nantang Mbak, cuman sampean jarene seneng karo wong wedok sing ayu. Tak gawokno anak buahe. Titit. Es. Enggak ikut. Ikutan juga ini sama-sama sosoknya ini. Stefar Dan siapa ini? Mas Joko. Stefar, Mas Joko. Aku tadi Wes rangi. aku mau apa ya? Geblak. Terus kan
minum. Rasanya saya mau leg. Rasanya aku mau geblak ini loh. Rasanya mau geblak karena ini ada bercak darah. Ya ini bisa darah. Bukan ini loh. Ini bercak darah ya. Yang udah kering. Aku tadi keseret ke sini karena dia gini. Dia melukai tangan. Nadi. Dia masih bisa gini, jalan. Masih bisa berjalan. Masih bisa mondar-mandir seperti orang bingung. Terus dia melakukan apa? Mungkin karena nggak mati-mati ya. Samping depresi. Ya mungkin gitu. Karena dia terlalu depresi, terlalu berat bebannya, jadi dia nggak merasa sakit gitu loh nih Mas. Jadi kayak Karena bisa jadi dikuasai sama Mbak yang masuk di Mas Joko Benar. tadi. Jadi kekuatannya itu sosok melebihi itu. manusia pada umumnya. sampai kayak apa ya? Dia berusaha melukai dirinya berkali-kali pun dia nggak langsung kayak mati gitu loh. Sampai beberapa kali baru dia menemui ajalnya, baru dia meninggal. Tapi termasuk kuat orangnya, masih bisa berjalan karena di sini ada bercak-bercaknya. Ini juga. Apa hasil visualisasi Pak Jayus? Oke. Pak Jayus sudah selesai. Apa di sini aja? Apa di sini? Saya tangkap tadi. Wanita yang masuk di ini Mas ya? Ya. Korinya sudah berbentuk seperti itu, berubah wujud. Ini dan Kurang lebih. Mas Joko tadi yang terakhir. Hasil ada hasil Visualisasi aja. Entah kalau nggak mirip ya memang namanya juga. Visualisasi. visualisasi. Jadi Kurang lebih kurang seperti itu, terusnya Ini berwujud seperti ini. Ini nggak nungkat. Ini sesosok pocong yang apa namanya yang sudah mengontrol si sosok ayah tersebut. Yang apa ya, yang Menguasai menguasai korinya. Yang menguasai. Yang kedua ini yang masuk di yang mana ini Pak Jayus? Yang istrinya. Bukan. Bukan ini yang masuk ke Oh, yang penjaganya tadi. penjaga. Penjaga yang udah lama di sini ya. Yang ketiga ini. Yang energinya luar biasa itu ya. Ini yang mengakibatkan si siapa keluarga ini Membunuh dibunuh. karena dia haus darah. Ini. Yang Jadi apa dia- yang Membisik. goibnya, maksudnya penyebab kok. Kurang lebihnya seperti ini ya wajahnya ya. ini seperti ini. Maklum lah. Kalau penyebab Ini hasil visualisasinya. kalau penyebab kejadiannya mungkin karena dibohong temannya tadi Cuma ini yang mendorong, yang memperkuat si supaya sosok ini. melakukan Ini energinya lebih dari genderuwo. Bisa 4 kali lipatnya genderuwo. 5 kali lipatnya mana ada ya. Kemarin juga ini sedikit cerita ya, sedulur KCPL. Kemarin juga waktu cek lokasi di sini, saya sendiri masuk. Saya ini pakai cincin kayak gini. Tiba-tiba pas dari depan pintu sini, ini cincin saya lepas. Yang pertama, saya keluar, cincin saya lepas, saya masuk lagi. Saya cari nggak ada. Saya keluar lagi, rokok yang di dalam tas saya itu terbakar. ya sosok itu Ya sosok ini. yang pusing. Pusing. Coba lihat betapa senangnya ya anak kecil kalau dikasih tempelan gini. Ini kan kalau dinyalain lampunya nanti kan dia menyala, waktu lampunya dimatikan dia tuh menyala. Jadi anak kecil-kecil itu suka gitu loh. Yang masih membuat aku sangat-sangat nggak tega melihat coretan-coretan anak yang sekarang udah nggak ada. 12 tahun sekarang coretannya masih ada.
waktu coret-coret, entah dia nyanyi atau apa, sambil coret-coret itu dia nggak pernah menyangka kalau umurnya sependek itu. Terus sini Dimas. Gimana ini? Coba tadi. Cokro. Kalaupun ini yang penting ya, kalaupun ada beda pendapat dari apa yang kita sampaikan tadi, apa yang aku lihat dari penglihatan batin aku semuanya, dari sedulur KJPL, tim KJPL semua, mohon maaf karena perbedaan pendapat ini nggak bermaksud untuk menimbulkan konflik ataupun perdebatan. Karena kita di sini emang niatnya untuk bersilaturahmi, emang niat penelusuran. Kita pengen tahu seperti apa rumah yang katanya angker, yang kronologinya sangat tragis. Jadi apa yang kita lihat itu memang kita real melihatnya. Kita nggak pernah mengada-ngada ya. Jadi kalaupun ada perbedaan pendapat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan nggak ada bermaksud apapun menjelekkan ataupun apa ya seperti jadi nggak ada yang sok sakti kadang kan gitu. Nggak ada. Kita nggak ada niat kita untuk gitu, seperti itu. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan kita di sini ataupun perbedaan pendapat dari para ahli-ahli spiritual yang lain, ya kami mohon maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin, penelusuran kali ini kita sudahi. Kami tim KJPL sudah mulai dari depan tadi ya, dari pintu gerbang sampai masuk ke belakang sendiri, dari kamar mandi sampai ke ruang tengah, dan terakhir kita mediumisasi di kamar terakhir tempat meninggalnya satu keluarga ini. Intinya sedulur KJPL, pesan saya dari KJPL, intinya sebagai seorang ayah, berlakulah bijaksana, hindari semua perjudian, terus minuman keras, terus intinya yang merugikan keluarga lah. Sebagai contoh, beliau-beliau ini sebenarnya hidupnya rukun, terus terjadi masalah utang piutang, dan si sosok ayah ini benar-benar kacau pikirannya dan nggak bisa berbuat apalagi kalau disudahi. Intinya tetap tenang menghadapi cobaan dari Allah, tetap ikhtiar dan berdoa. Pasti semua cobaan ada titik terangnya, itu janji Allah. Dan yang paling penting kita di sini tidak mengada-ngada, tapi kita di sini memang mencari sesuatu yang ada di sini untuk kita ungkap keberadaannya. Kami tim KJPL pamit undur diri. Saya Sangluk. Saya Nada Purnama. Saya Wajayus. Saya Dimas. Saya Macokro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Bye, sampai ketemu lagi. Kami dari tim KJPL dengan saya Neng Manis, Mbak Suci, Saya Mas Joko. Saya Mas Arda. Lupa like. subscribe, komen. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa juga untuk di share. Jangan lupa komen, subscribe, like. Dadah, tunggu kami selanjutnya ya. Bye. Yakin kebaikan itu akan tumbuh dan berbuah walau bukan di tempat di mana kita namanya. Tetap jaga iman, jaga perseteluran, jaga alam semesta.